Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Nova Rosvalita, analis Rifan Finansindo Berjangka. Halo Bu Nova, selamat sore. Halo, selamat sore dengan Bu Eliza. Iya, Mbak Nova, ini kalau kita lihat seperti apa pergerakan perdagangan komoditas awal pekan ini, Mbak Nova? Ya, untuk perdagangan komoditas pekan ini masih terlihat trennya masih bullish, baik untuk emas ataupun minyak. Kenaikan harga emas masih didukung sentimen ketegangan politik Amerika Serikat dan juga Cina tampaknya. Untuk harga minyak sendiri di minggu ini masih diperkirakan tren bullish karena masih banyak permintaan dari Cina dan juga India pasca lockdown kemarin. Rally harga CPO juga tidak terlepas dari fenomena La Nina yang kemarin, yang menyebabkan banjir di sentral produksi sawit seperti Kalimantan. Akibatnya ancaman penurunan produksi meningkat dan harga pun melesat. Oke, nah ini kalau kita membandingkan dengan trennya di pekan lalu, ini dari segi volume maupun harga, Anda melihat trennya seperti apa di pekan ini? Baik, untuk komoditas emas minggu lalu saya melihat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Rank emas minggu lalu bergerak sebanyak kurang lebih 100 poin. Hingga minggu ini pun emas diprediksikan masih mengalami kenaikan dikarenakan banyaknya sentimen-sentimen positif bagi emas. Sedangkan untuk harga minyak sendiri diprediksikan masih mengalami kenaikan didukung oleh pembukaan kembali negara-negara pasca lockdown sehingga meningkatkan jumlah permintaan. Oke, baik. Kalau kita lihat berarti trennya akan ada peningkatan ya di pekan ini. Nah, tapi terkait dengan emas ini cukup menarik di mana harga emas pada sesi jelang siang tadi ini naik 1,45% atau berada di level yang cukup tinggi atau di rekornya 1.929 US dollar per troy ounce. Nah, ini saat ini pergerakan emasnya seperti apa dan ini apakah memang hanya ketegangan Amerika Tiongkok sajakah yang membuat harga emas ini melonjak begitu tajam? Oke, untuk harga emas di pekan ini pun secara teknikal yang saya tadi bicarakan masih menunjukkan tren bullish ya. Kalau kita lihat area supportnya di 1.870 dolar troy ounce dan resistennya bisa sampai ke area 1.971. Sentimen yang menjadi penentu harga emas minggu ini bukan hanya tentang ketegangan politik Amerika Serikat dan juga Cina yang masih terus berlanjut ya Bu ya, tapi juga kita lihat dari Federal Fund Rate atau pemangkasan suku bunga yang ada di Amerika. Kalau kita lihat untuk Federal Fund Rate atau pemangkasan suku bunga di Amerika, para pelaku pasar memperkirakan akan ada pemangkasan suku bunga yang agresif hingga ke level nyaris 0%. Dan injeksi likuiditas secara maksimal itu untuk menyelamatkan ekonomi dari efek pandemi. Terus juga tingkat suku bunga yang rendah dibarengi dengan inflasi yang jinak membuat suku bunga real di Amerika sudah berada di teritorial negatif. Saat banyaknya pasokan dolar Amerika, maka mata uang tersebut mengalami pelemahan tetapi juga membawa resiko lain yakni inflasi yang lebih tinggi. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat apakah harga emas menurut Anda masih akan kembali melonjak lagi dari harga yang saat ini kemungkinan? Iya, kalau saya lihat masih akan ada kenaikan, bahkan kita bisa prediksi itu di area 2.000 dolar troy ounce. Oke. Nah, ini kalau kita beralih ke Olain, tadi Anda katakan juga minyak nampaknya juga akan ada tren kenaikan di sini. Nah, ini Olain bagaimana peluangnya? Untuk Olain minggu lalu mengalami penguatan harga yang ditopang oleh permintaan yang mulai membaik setelah relaksasi lockdown di India dan juga Cina terutama ya, yang merupakan pengimpor minyak nabati terbesar di dunia. Suplai yang menurun atau berkurang diikuti dengan permintaan yang melonjak, tentunya membuat harga Olain tersebut jadi ikut naik. Jadi kalau untuk harga Olain atau CPO masih berpotensi naik seiring dengan perbaikan fundamental dari sisi permintaan dan juga kembali dibukanya ekonomi Cina menjadi faktor positif untuk menaikkan permintaan. Oke, nah terkait untuk harga, silakan dilanjut Bu Nova. Ya, untuk harga CPO sendiri yang diperdagangkan dalam ringgit Malaysia untuk kontrak pengiriman Oktober 2020 itu melonjak 6,27% ke ringgit Malaysia 2.778 per ton. Begitu. Baik. Nah, ini tadi ya terkait dengan permintaan kita juga lihat bahwa Kamis pekan lalu permintaan kopi juga relatif tinggi. Nah, bagaimana pekan atau di awal pekan ini peluangnya untuk
kopi? Karena kita lihat emas juga cukup baik, kemudian Olain ada peluang juga baik. Bagaimana dengan kopi? Oke, tampaknya semuanya memang arahnya ke semuanya bagus ya, Bu ya. Jadi kalau saya lihat untuk pekan lalu harga kopi Robusta mengalami kenaikan karena turunnya persediaan kopi Robusta dan harga kopi Arabica juga. Harga kopi Arabica September naik $2, 2,01% menjadi 100,75 kalau saya nggak salah. Dan harga kopi Robusta di ICA London naik 3,05%. Harga kopi Arabica pun naik dikarenakan menguatnya mata uang Brazil, real Brazil gitu. Oke, real juga. Sedangkan kenaikan harga kopi juga disebabkan banyaknya ekspor kopi Robusta Vietnam pada bulan Juni kemarin turun 11,5% dari tahun lalu. Untuk pekan ini masih diperkirakan naik jika dilihat dari analisa teknikal untuk kopi Arabica dengan support pertama di $99 dan berikutnya ke $93. Sedangkan resisten pertama di $103 dan berikutnya ke $106, Bu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat tadi Anda katakan bahwa emas akan berada di angka atau level 2000. Kira-kira apa yang atau syarat yang bisa membuat emas di level 2000 itu? Oke. Karena kalau kita lihat kondisi rupiah saat ini juga mengalami pelemahan berada di area 14.588 serta minyak dunia yang mengalami kenaikan gitu. Itu pengaruh terhadap safe haven atau emas sendiri akan menjadi buruan para pelaku pasar. Apalagi emas kan masih menjadi primadona karena menjadi aset lindung nilai di tengah pandemi COVID-19 ini. Di mana ketika mata uang mengalami pelemahan karena perekonomian yang masih butuh stimulus, para pelaku pasar akan mengalihkan asetnya dari aset beresiko ke aset lindung nilai seperti emas gitu, Bu. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Nova telah bergabung bersama kami. Berarti kita lihat trennya masih bullish, masih naik untuk pekan ini. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya pemirsa. Nova Rosvalita, analis Rifan Financindo Berjangka.